saya Winda Widyastati dari kelas Tek R31-19 NPM 19313013014. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan area metropolitan, TIU dan TIK. Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang jaringan area metropolitan, menganalisis aspek-aspek tentang jaringan area metropolitan. Yang pertama, mendefinisi jaringan kawasan metropolitan. Mendefinisikan metropolitan area network atau MAN sebagai jaringan untuk menghubungkan sekelompok stasiun dan jaringan individual, misalnya LAN. Yang kedua, pendekatan desain. Ada dua pendekatan dasar tetapi sangat berbeda untuk membangun jaringan area metropolitan. Jaringan serat optik serat. Biasanya jaringan cincin serat optik dibuat ketika kabel serat optik menghubungkan beberapa node di sekitar ring. Jaringan area metropolitan. MAN melayani fungsi e-drop yang menempatkan lalu lintas ke dalam MAN dan mengambil lalu lintas dari simpul dalam fungsi dropnya. Serat menawarkan dua pendekatan untuk pertumbuhan di masa depan. Yang pertama, tambahan serat gelap cadangan untuk menangani pertumbuhan. Yang kedua, menggunakan teknik WDM khususnya pada pita 1550/nm saat dibutuhkan penggunaan kapasitas tambahan. Sistem IEE 802.11 beroperasi pada pita 5 GHz yang menggunakan frekuensi orthogonal division multiplex modulation atau OFDM yang menawarkan kecepatan data dari 6 sampai 54 megapiksel. Fungsi utama suatu AP adalah untuk membentuk jembatan antara nirkabel dan kabel AP analog dengan stasiun pangkalan yang digunakan dalam jaringan telepon seluler. Di sini ada gambar distribution system. Karena probabilitas bahwa dua node akan memiliki yang sama faktor back-off kecil, tabrakan antara paket diminimalkan. Deteksi tabrakan sebagai dipekerjakan di Ethernet tidak dapat digunakan untuk transmisi frekuensi radio IEE 802.11. Alasannya untuk ini adalah bahwa ketika sebuah node mentransmisikan, ia tidak dapat mendengar yang lain. Simpul dalam sistem yang mungkin mentransmisikan karena sinyalnya sendiri menggunakan yang lain tidak simpul. Ada 7 standar subset IEE 802.11. Standar IEE 802.15 biasanya disebut jaringan area pribadi nirkabel atau WPAN. Teknologi WPAN dapat mencangkup kontrol perangkat elektronik pribadi seperti netbook, komputer, telepon seluler pribadi. Istilah jaringan pribadi diciptakan untuk menggambarkan perbedaan ini, jenis koneksi jaringannya. Versi tanpa konsep dari konsep ini adalah WPAN atau nirkabel jaringan area pribadi. Perbedaan antara 802.11 dan 802.15. Pada blues-on pertama, 802.11 dan 802.15 tampak sangat mirip. Tujuan operasi mereka dan metode operasi tampaknya sangat mirip. Namun kami menunjukkan 3 perbedaan utama. Yang pertama, tingkat daya dan jangkauan. Yang kedua, kontrol media. Yang ketiga, umur jaringan. WLAN tidak memiliki umur yang melekat atau tersirat. Mereka memiliki keberadaan independen dari perangkat penyusunannya.
perangkat yang digunakan perangkat pribadi terhubung VPN pada satu yang saat mungkin tidak memiliki kemiripan dengan perangkat yang sebelumnya terhubung atau akan terhubung di masa mendatang. Teknologi VPN harus dapat mendukung konektivitas ad hoc cepat tanpa perlu penempatan jenis apapun. IEE 802.11 menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth dan IEE 802.11 istilah Bluetooth WPAN mengacu pada WPAN yang memanfaatkan nirkabel Bluetooth teknologi. Jaringan area metropolitan. Bluetooth WPAN beroperasi pada pita ISM 2,4 GHz yang tidak berlisensi, sebuah frekuensi cepat transceiver 1600 hop atau per detik digunakan untuk melawan interferensi dan memudar pada pita ini. Bluetooth WPAN Scatternet. Scatternet adalah kumpulan Bluetooth operasional Piconet tumpang tindih dalam ruang dan waktu. Perangkat interkoneksi untuk membentuk sistem komunikasi. Standar IEE 802.16 ini adalah standar dengan mencakup luas untuk sistem yang beroperasi antara 10 dan 66 GHz untuk layanan point to multipoint tetap. Dalam sublapisan ini untuk PPP atau power to point protokol lihat RFC 1661. MPLS mengalihan label multiprotokol dan lainnya. Mengatasi MIC menentukan kemampuan alamat 48 bit untuk stasiun pelanggan atau SS dan 48 bit base stasiun BSID yang bukan alamat MIC. Ada operator 24 bit indikator, ada juga ID konektor 16 bit CID yang digunakan dalam MIC PDU. Sinyal menggunakan downlink. Deskriptor saluran downlink digunakan untuk mengiklankan profil burs downlink. Deskriptor saluran downlink membentuk asosiasi antara DIUC dan parameter PHY aktual. Berikut ini harus dicatat pada gambar 13.17. Ada 4. Yang pertama, setiap profil burs memiliki ambang keluar wajib dan ambang masuk minimum. Yang kedua, stasiun pelanggan dapat meminta DIUC yang kurang kuat 1 kali di atas minimum tingkat entry. Yang ketiga, membuat stasiun pelanggan harus meminta untuk kembali ke DIUC yang lebih kuat 1 kali saat diwajibkan ambang keluar. Yang keempat, permintaan untuk mengubah DIUC dilakukan dengan pesan DBPC, REQ, atau ring REQ. DBPC adalah singkatan dari perubahan profil burs downlink. RNG adalah singkatan. REQ adalah singkatan dari permintaan. Ada 4 layanan uplink yang merupakan karakteristik dari aliran layanan. Hibah adalah baik berkoneksi atau per stasiun pelanggan GPSS. Yang pertama, GR hibah diberikan sebagai jangka waktu dibawa dalam pesan ULMIP. Yang kedua, stasiun pelanggan atau SS perlu mengubah waktu menjadi jumlah data menggunakan UIC atau uplink interval usage code. Ada beberapa jenis permintaan. Yang pertama, permintaan implisit atau USG, layanan hibah yang tidak diminta. Dalam hal ini tidak dapat sebenarnya
pesan dan mereka dinegosiasikan pada pengaturan koneksi. Yang kedua, pesan permintaan BW atau bandwidth. Yang ketiga, bit-polmy hanya untuk layanan USG dan digunakan untuk stasiun pelanggan SS untuk meminta jajak pendapat bandwidth untuk layanan non-music. Dari kesimpulannya, teknologi jaringan komputer sangat membutuhkan kita dalam berbagai kegiatan. Perbanyak kembali pengetahuan kita tentang komputer jaringan. Dari penulisan di atas dapat diambil dari beberapa kesimpulan, di antara jaringan komputer terbagi kepada LAN, MAN, WAN. Demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila banyak kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.